X3 karena video kemarin sudah laku, jadi X3 Gen 2 kita udah sold out. Mungkin kita akan masukin lagi, ya kita masih tunggu review dari customernya. Halo, balik lagi di channelnya Banteng Mas. Kemarin kita bikin video review tentang Patriot Camper yang X3 Gen 2. Sekarang kita bikin yang untuk yang X1 Gen 2-nya. Nah, X3 karena video kemarin sudah laku, jadi X3 Gen 2 kita udah sold out. Mungkin kita akan masukin lagi, ya kita masih tunggu review dari customernya kalau apakah dia ada kesulitan dengan medan di Indonesia yang nggak terlalu lebar-lebar. Nah, rencananya dia akan bawa ke Tanjung Lesung bulan Mei. Jadi kita akan coba ikutin, akan temenin, karena kita juga pengen tahu kendala-kendala apa sih yang dialamin oleh customer yang beli Patriot Camper. Jadi kita bisa lebih survei lagi apakah memang camper trailer ini tuh cocok di Indonesia. Nah, untuk menjawab yang kemarin ada juga di komen untuk SIM lah segala macem. Ya, sebenarnya regulasi di Indonesia untuk membawa trailer camper di belakang itu tidak ada. Jadi bawa trailer di Indonesia itu masih sangat diperbolehkan. Kayak kita bisa lihat juga ada truk yang gandeng, walaupun itu panjangnya jauh lebih panjang yang tentunya perlu SIM khusus. Nah, untuk trailer yang ini tuh dia panjangnya sama mobil itu dia 6 meter tambah kurang lebih sekitar 5 meter sekian, kurang lebih ya 11 meter ya. Tentunya diperlukan harus mengurus SIM yang lebih khusus. Tapi sebenarnya bawa trailer itu nggak terlalu sulit. Angle beloknya juga karena nggak terlalu panjang juga nggak terlalu sulit. Hanya mundurnya yang mungkin untuk sebagian orang masih bingung. Tapi kita juga sering lihat kayak di jalan, apalagi yang tinggal di daerah Jakarta Utara, itu mobilnya Innova, kemudian dia bawa jet ski di belakang yang kurang lebih ukurannya size-nya mirip-mirip dengan trailer yang kita jual saat ini. Nah, saya juga sempat tanya sama customer yang bawa jet ski, ya sementara sih belum memerlukan izin khusus selama dia panjangnya tidak seperti bus atau truk yang besar. Nah, oke. Nah, ngelanjut soal itu kita harus pastikan lagi, nanti kita coba tanya, good point. Nah, kebetulan customer yang beli dia SIM-nya ada B1, jadi harusnya juga udah oke. Nah, lanjut ke X1. Jadi di Patriot Camper itu dia ada tipe X3, ada tipe X1, ada X2, kemudian ada X1N. Yang entry levelnya itu dia di X1N, kemudian ada X2, X1 yang Gen 2. Nah, kenapa kita cuma masukin X3 sama X1? Karena kita sangat tahu customer kita di Indonesia beli barang itu pasti yang pol. Jadi selalu yang mentok. X3 itu adalah tipe yang paling tingginya, yang paling mahalnya, yang paling mewahnya. Kemudian kita beli full kit, termasuk dengan heaternya, kita beli karena kita yakin itu juga, dan terbukti ternyata terjual yang paling pertama. Saya nggak tahu itu karena videonya yang pertama kali kita buat untuk di X3-nya, atau karena memang ya pengennya pol, tapi customer juga tahu ada X1. Ya harusnya ya bisa dipastikan kalau orang Indonesia biasanya belinya yang paling mentoknya. Nah, di X1 ini kita masukin cuman hampir semuanya dari aksesoris yang ada di website, minus diesel heater sama atau dia ada apa ya, diesel heater sama satu lagi saya lupa apa heaternya. Yang diesel heater itu paling mahal. Nah, kelebihan si diesel heater ini dia hanya memerlukan sedikit fuel untuk pemakaian yang sangat panjang. Jadi kemarin juga kita di Patriot Camper kita sempat belajar juga, dia hanya butuh sekian mili untuk nyala. Saya kaget dia sebut berapa ya. Jadi kayak satu botol aqua kecil tuh mungkin 500 mili bisa nyala tuh 6 bulan. Jadi itu wah luar biasa banget. Jadi untuk tangki yang kemarin kita kasih lihat itu untuk diesel heaternya itu gede banget. Itu mungkin 2 tahun kali baru habis. Nah, jadi ya untuk yang di sini kita nggak masukin si diesel heater karena kita mau neken cost. Tapi kenapa kita masukin X1 ini? Karena dia bisa kapasitas untuk 6 orang. Yang kemarin di X3 itu kapasitasnya hanya sebenarnya 2 orang dengan ada living roomnya. Ini kompartemennya sama, tetap pakai radar, tetap pakai kulkas dari Dometic, kemudian ada Webernya yang baby Weber. Nah, ada kompornya juga, ada matrasnya juga, tapi ini untuk kapasitas 6 orang. Mari kita keliling. Jadi di luarnya saya nggak perlu jelasin lagi, semua speknya sama. Dia juga ada airbag,
Jadi tetap pakai red arc, ada pompa air dan lain-lain, inverter di sini. Kita bisa pakai strumnya dari AC, kita bisa pakai strum dari baterai, kita bisa juga turn off-nya. Semua juga masih remote, jadi semua masih bisa diakses dengan remote. Kebukanya tetap elektrik, jadi nggak perlu terlalu repot. Cuman karena di kapasitasnya untuk 6 orang, kita harus sedikit effort bikin tendanya ya. Jadi ini belum komplit karena ketika kita bikin, oh shit, tempatnya kurang gede. Jadi kita untuk yang kapasitas 4 orangnya lagi kita belum pasang. Tapi ini dia udah sediain di sini. Jadi ini kita perlu lagi masang ininya untuk supaya 4 orang itu bisa tidur. Nah, 2 orang tidur di atas, 4 orang itu tidurnya di bawah. Kita harus pakai matras lagi. Tentunya ketika kita bawa matras, ruangan kita butuh yang lebih gede. Nah, ini juga bagasinya tidak seperti X3. Kalau kemarin X3 itu naiknya dari samping dan ini udah living roomnya. Kalau ini jadi bagasinya dia jauh lebih gede. Nah, ini juga ada drawer lagi di belakang, juga ada mejanya, jadi kita bisa setup tetap dengan lampunya. Kemudian setupnya sama, ada lampu juga di bawah. Ini tendanya, awningnya juga ada. Nah, ini juga dia punya keunikannya. Jadi ketika hujan lumayan besar atau cukup deras, dia air akan turunnya ke sini, dan sebagian yang turun sini tuh nggak mencampurin ke sini. Jadi air tuh tidak akan ada yang turun ketika kita lagi masak, hanya nyiprat-nyiprat bagian ujung-ujungnya aja. Nah, ini air, ada talang airnya, dia akan turun ke sini dan dia buangnya ke bawah. Oops, sorry. Jadi air itu nggak ada yang ngalir dari sini turunnya ke sini. Jadi dia akan kebuang ke samping-samping. Kemudian ada selang pembuangannya, dia turun ke bawah. Jadi di sini ketika kebuka kayak gini dia tetap dry. Kita bisa leluasa. Ini juga cukup luas. Ini mungkin panjangnya saya tinggi 170. Kalau saya begini harus hampir 2 meter lah. Jadi lebarnya. Jadi kita cukup punya akses karena dia 360. Kayak lagi hujan kita masih bisa mondar-mandir, taruh kursi di sini. Kita tarik kursi deh. Nah, kurang lebih setupnya kayak gini. Jadi kalau hujan kita masih bisa duduk, ya kan? Di sini masih lega banget dan nggak ada air bocor di situ. Nah, kalau kita pakai awning yang kita pasang di kanopi atau di atas mobil, di sini pasti ada ruangan nih yang kita pasti akan bocor di sini. Ini dia lebih ketutup, jadi harusnya nggak ada air yang ngebuang ke sini, dia turunnya ke sini. Mudah-mudahan saya nggak salah. Di belakang ada akses DC, jadi kita bisa ngecas di sini. Di dalam situ juga ada, kulkasnya tetap sama, Dometic yang paling gede. Ini kalau nggak salah sekitar 60 liter lebih, jadi ada 2. Nah, ini juga ada sinknya, sama kayak yang di X3. Kemudian ada kompartemen di bawah yang saya nggak perlu jelasin lagi. Ini bagasi. Balik di sebelah sini, ini adalah lobbynya. Jadi lobby ini kita bisa tambahin untuk 4 orang. Ini cukup gede ke sana. Jadi masuknya bisa dari sini. Ini kita bisa tutup. Nah, jadi buka sepatu dulu. Nah, jadi ini kita bisa masuk. Udah ada lantainya. Ini ada ruangannya. Jadi kalau kalian bisa masuk, ini ada tangga. Tangganya ada pegangan tangannya. Ini keren banget. Jadi kita bisa naik. Kita bisa naik dengan pegangan tangan. Nah, ini di atas ada matrasnya. Nah, ini matrasnya kebagi 2. Jadi kita bisa buka sletingnya, kita bisa buka ke sana. Ini tebelnya kurang lebih sama, sekitar 20, ini nggak sampai kali ya. Ini sekitar berapa ya? Kurang lebih ya di atas 10 cm lah. Jadi lumayan tebel. Ini bisa tidur di sini nih. Ini kuat banget, ini nggak goyang bahkan. Jadi kita bisa tidur-tiduran di atas. Ini bisa dapat ruangan yang cukup gede. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi kalau kalian ngikutin nih, nah, kayak ini di bagian dalamnya. Jadi kita masih punya akses seperti ini. Nggak mentok sama tangga,
kita punya storage lagi. Jadi kita kalau baju-baju kita yang bagasi kita untuk baju-baju, handphone atau apa, dia ada chargernya juga, jadi kita bisa ngecas handphone di sini. Ini udah kayak kamar kita sendiri gitu kan. Nah ini juga ada lagi, kita bisa buka. Nah ini bisa buka ke bawah, locknya ada di sini. Nah tuh punya lagi. Jadi bayangin nih, ini kamar udah ada laci-lacinya, mejanya. Ini juga harusnya kita bisa lipat. Sorry. Nah, oke. Ini juga kalau kita butuh ruangannya lebih lega lagi, ini kita bisa lipat, tinggal matrasnya dilipat, kita bisa tinggal dorong doang. Jadi ngerapiinnya cepet dan sebentar. Anak-anak bisa punya buku gambar di sini sambil ngegambar, ngerjain PR. Kalau punya wifi lagi, masih dapat wifi. Nah, di Australia itu dia pakai namanya satelit. Jadi satelit itu langsung nembak ke satelit. Jadi dia kayak ada penguat sinyal gitu. Ya, kita juga lagi pelajarin, saya nggak tahu brandnya, cuma ngeliat di mobil orang, terus saya tanya itu gunanya untuk apa. Jadi dia kayak langsung pemancar, dia nembak langsung ke Starlink. Jadi satelitnya Elon Musk, dia langsung ke sana. Jadi walaupun dia di gunung, di gurun, dia masih bisa dapat wifi, anak-anaknya masih bisa kerja. Anak-anaknya masih bisa akses wifi, nonton YouTube atau apapun itu. Jadi itu enak banget. Ya mudah-mudahan Starlink mau masuk ke Indonesia. Segera kita bisa akses yang kayak gitu. Nah, itu masih kita pelajarin. Nah ini jadi storage-nya masih gede, kita masih bisa akses, bisa ambil barang. Ini saya nggak tahu berapa liter, yang pasti ini gede banget. Ini enak banget buat taruh mainan atau apa yang bawa keluarga, anak-anak. Terus kita juga ada filternya di sini. Ini yang berfungsi untuk nahan debu nggak masuk ke dalam drawer kita. Nah, di bagian depannya seperti biasa, kalian bisa lihat di videonya. Nah ini yang X1, yang Gen 2. Jadi ada X3 Gen 2, kemudian ada X1 Gen 2. Ini yang kapasitas paling gede. Di bawah itu kita nggak masukin karena nanggung. Jadi kita paling worth it. Kalau saya punya keluarga, saya lebih pilih ini. Tapi kalau kita
cuma berdua sama istri, ya mungkin saya akan lebih prefer pakai yang X3. Tapi ini lebih murah, kurang lebih sekitar lebih murah 100 jutaan dari X3. Saya juga nggak lupa pastinya, mungkin 100 lebih, karena diesel heaternya sendiri pun harganya sekitar 7.000 AUD, sekitar 70 jutaan. Ya ini harusnya lebih 150 lebih lah, dengan dia kapasitas lebih banyak, setupnya lebih repot dikit. Tapi ini saya lebih suka karena ada bunk bednya, bisa naik ke atas sama anak-anak. Kita masih bisa satu ruangan sama anak-anak di sini. Cuplikannya tolong disertakan juga, Tino. Thank you guys. Ada pertanyaan tinggal komen. Seperti biasa saya coba menjawab pertanyaannya yang saya tahu, dan mudah-mudahan nanti saya tidak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.